Yang keempat berupa provisi dan kontingensi. Di sini di dalam PSAK 57 diatur bahwa provisi disebut sebagai kewajiban yang diestimasi, di mana kalau tadi kan kalau di jenis kewajiban yang kita bahas nilainya sudah sudah tertera dan jangka waktunya juga sudah ditentukan. Tapi kalau provisi ini nilainya belum tahu berapa dan kapan pelaksanaannya juga belum tahu, belum pasti ini ya. Lalu di PSAK 57 berkaitan dengan liabilitas kontingensi. Nah, untuk liabilitas kontingensi biasanya perusahaan hanya mengungkapkan kemungkinan kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan di kemudian hari. Kalau sepertinya kewajiban tersebut terbukti terlaksana, maka si kewajiban tersebut akan diakui oleh perusahaan sebagai beban. Jika estimasi kewajiban tersebut tidak terjadi di kemudian hari, maka tidak perlu di jurnal, hanya diungkapkan saja. Nah, itu termasuk definisi liabilitas kontingensi. Contohnya apa? Nah, di liabilitas kontingensi ini contohnya seperti masalah hukum, masalah lingkungan, itu kan belum pasti. Itu akan masuknya ke liabilitas kontingensi. Di PSAK 57 dibagi dua jenis untuk liabilitas kontingensi. Yang pertama yang sifatnya potensial dan yang kedua sifatnya liabilitas kini. Kalau yang potensial itu peristiwanya itu timbul dari masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidaknya satu peristiwa atau lebih pada masa yang akan datang. Nah, di sini kan estimasi kejadian yang akan datangnya kemungkinan besar terjadi, maka masuk ke liabilitas potensial. Tapi kalau liabilitas kini itu tidak diketahui karena terdapat kemungkinan besar untuk menyelesaikannya dan jumlah liabilitas tersebut tidak diukur secara andal. Di sini masih belum terlalu sebesar yang akan ditemukan oleh yang liabilitas potensial. Nah, sebagai catatan bahwa liabilitas kontingensi ini tidak diakui dalam laporan posisi keuangan, namun kalau sepertinya kewajiban tersebut muncul, itu nantinya akan diungkapkan di CLK jika estimasi tersebut terjadi, barulah disajikan di laporan posisi keuangan. Provisi. Nah, ini untuk contoh untuk provisi salah satunya berupa garansi. Di sini ada PT Gentari menjual produk dengan memberikan garansi perbaikan selama 2 tahun berdasarkan pengalaman dari sekian banyak produk yang diberikan, 5% pelanggan datang meminta garansi. Di tahun pertama sebanyak 70% dan sisanya di tahun kedua. Rata-rata biaya per produk tuh 100.000. Pada tahun 2020 penjualan sebanyak 20.000 unit dan tahun 2021 penjualan sebanyak 26.000 unit. Total garansi aktual tahun 2020 65 juta dan tahun 2021-nya 125 juta. Nah, di sini ketika PT Gentari menjual produk, nah ini belum tentu nih berapa jumlah garansinya, tapi berdasarkan pengalaman itu 5% dari si jumlah produk yang dijual. Otomatis untuk mengakui provisi garansinya itu di 5% sesuai dengan pengalaman. Ini persentasenya sesuai dengan pengalaman yang biasa terjadi di perusahaannya masing-masing. Dikali 20.000 unit dikali 100.000 rupiah sesuai dengan harga dan unit yang terjual pada tahun tersebut, sehingga jumlah beban garansinya 1 juta dan provisi garansinya 1 juta. Nah, untuk provisi garansi masuknya ke kewajiban jangka pendek, karena untuk garansi itu kan biasanya setahun kalau di kita atau beberapa tahun lah. Tapi pemberian garansi dari perusahaan kepada pelanggannya itu kan belum pasti, sehingga masuk ke kewajiban lancar atau kewajiban jangka pendek. Lalu ketika perusahaan memberikan garansi kepada pelanggannya, ternyata tahun 2020 itu yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan senilai 65 juta. Maka di sini dari provisi garansi yang
diakui 100 juta itu sudah terlaksana 65 juta, sehingga akan mengurangi provisi garansinya di debit, di kreditnya kasnya berkurang. Lalu di sini pada saat kita akan membuat laporan posisi keuangan atas transaksi di tahun 2020, maka di kewajiban jangka pendek di provisi garansi tersisa tinggal 35 juta. Dari 100 juta dikurangi 65 juta yang sudah terrealisasi garansinya. Lalu tahun 2021 sama juga halnya dengan yang tadi, dengan jumlah unit yang jualnya 26.000, sehingga jumlah provisi garansinya 130 juta, pemberian garansinya itu terrealisasi 125 juta, maka yang dilaporkan di laporan posisi keuangannya tinggal 5 juta. Nah, ini contoh yang liabilitas kontingensi, kewajiban pengelolaan lingkungan. Contohnya di sini kita akan membuka perusahaan nih, terus kita menebang pohon atau menebang pohon, lalu sehingga contohnya ya perusahaan perumahan Pasir Laya Regensi membuat perumahan di Bukit Manglayang. Nah, di sana kan otomatis ketika perusahaan akan membuat perumahan, dia harus menebang pohon yang ada di bukit tersebut. Nah, ketika proses penebangan pohon, berarti kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh PT Pasir Laya Regensi itu di kemudian hari dia harus tetap menjaga si bukit tersebut supaya si pohonnya tetap menjaga si airnya supaya tidak terjadi banjir ataupun longsor. Kalau sepertinya di kemudian hari terjadi banjir ataupun longsor yang diakibatkan adanya si perumahan tersebut, maka si perusahaan harus mengakui kewajiban tersebut di laporan posisi keuangannya. Tapi kalau sepertinya perusahaan hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi, maka si perusahaan hanya mengungkapkannya saja di CALK. Selain itu litigasi hukum. Nah, ini contohnya perusahaan yang terkena kasus. Contohnya ya PT Unilever, dia menjual produk mie instan. PT Unilever menjual produk peralatan kebutuhan rumah tangga berupa produk, lalu tiba-tiba ada konsumen yang komplain terhadap produk si Unilever, sehingga mengakibatkan si konsumen tersebut mengalami kegangguan kesehatan di badannya. Lalu si konsumen tersebut mengajukan gugatan hukum ke pengadilan atas kejadian yang dialaminya. Nah, proses hukum yang sedang dialami oleh si Unilever itu kan pasti akan menimbulkan biaya-biaya, termasuk biaya yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada konsumen tersebut. Nah, jika keputusan pengadilan menyatakan bahwa perusahaan harus membayar ganti rugi kepada konsumen, otomatis kewajiban tersebut itu akan diakui di laporan posisi keuangan. Tapi kalau sepertinya tidak mempengaruhi ke posisi keuangan perusahaan, maka tidak perlu disajikan di laporan posisi keuangan, hanya diungkapkan saja di CALK. Nah, ini contoh untuk penyajian dan pengungkapan yang kewajiban jangka pendek. Nah, untuk kewajiban jangka pendek biasanya berdasarkan PSAK 1 disajikannya sebelum di penyajian kewajiban jangka panjang. Sedangkan untuk pada PSAK 7 pengungkapan pihak-pihak berealisasi mengharuskan entitas memisahkan utang yang berasal dari pihak berealisasi dan tidak berealisasi, supaya untuk memudahkan pengklasifikasian mana yang termasuk ke pihak-pihak yang berhubungan dan tidak berhubungan. Nah, ini untuk pengungkapan yang di kewajiban jangka pendek saya ambil dari buku yang Dwi Matani. Di sini sumbernya di laporan posisi keuangan PLN. Bisa nih ada rincian jumlah pengungkapan yang berkaitan dengan hutang pajak, dan di sini untuk pengungkapan yang litigasi ini. Nah, di sini kan contoh kasus yang sedang dihadapi oleh PLN tahun 2013. Tapi karena kasusnya belum menghasilkan keputusan yang pasti, si transaksi tersebut tidak disajikan di laporan posisi keuangan, melainkan diungkapkan saja di catatan atas laporan keuangan. Dari saya cukup sekian. Terima kasih, mudah-mudahan informasi yang saya berikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.